Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani. Video ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah animasi untuk pertemuan 3 di Universitas Surya Kencana. Nah, video ini sendiri akan membahas tentang bagaimana membuat karakter dan bone atau tulang untuk karakter itu sendiri di Moho Studio. Nah, untuk membuat karakter sendiri itu ada beberapa bagian, yaitu bagaimana mensmoothkan sebuah bentuk, membuat bentuknya, dan kemudian bagaimana mewarnai, bagaimana menduplikatnya. Dan nanti untuk bone-nya sendiri adalah bagaimana membuat bone, kemudian bagaimana untuk mengubah strength-nya, dan bagaimana menganimasikan bone tersebut secara sederhana. Jadi kita mulai video tutorialnya. Oke, untuk pertama kita harus menyiapkan sebuah gambar. Kita gambar dari kertas, kemudian boleh difoto atau di scan, dan kita masukkan ke dalam Moho Studio ini ya. Oke, nah kita kecilkan, kita sesuaikan ya dengan ukurannya. Nah, kemudian di sini ada layer 1, kita layer 1 pindahkan ke atas dan beri nama kepala. Jadi yang pertama kali kita akan gambar adalah kepala. Nah, di sini kita gunakan si drawing yang rectangle ya. Kenapa di sini rectangle? Ini agar mudah aja, karena nanti kita bisa menambahkan poin dan mengedit poin atau titiknya. Nah, setelah itu kita klik si T transform, kemudian kita simpan si titik itu di tempatnya sesuai dengan gambar yang telah kita buat. Nah, di sini kan ada lengkungan-lengkungan ya, jadi kita tambahkan, klik A, kemudian kita simpan sesuai dengan gambar, kita tambahkan. Nah, kemudian di sini kita klik C. Nah, C ini fungsinya untuk nge-curve. Jadi kita klik dulu si poinnya atau si titiknya, baru klik si C dan pilih yang garis lengkung. Jadi supaya dia melengkung ya. Saya ulangi di sini, saya klik A, tarik ke bawah, kemudian klik C dan lengkungkan gitu. Nah, kemudian kalian bisa mengatur si lengkungannya itu seperti apa. Nah, untuk menggesernya pakai T. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama untuk si daunnya ini ya. Jadi intinya perlu diingat bahwa kita bisa menggunakan si rectangle ini untuk menggambar apapun, asal nanti kita tambahkan titik-titik dengan menggunakan A ya. Jadi kita gunakan A. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan yang si si freehand ya, yang si pensil itu juga nggak apa-apa sih, terserah ya. Cuma memang di sini lebih enak menggunakan si ini sih kalau menurut saya, tapi terserah kalian lah. Indonesia negara bebas cuy. Oke. Di sini saya akan percepat proses pembuatannya ya. Intinya sama dengan tadi, jangan lupa untuk klik A untuk menambahkan poin, kemudian klik C untuk melengkungkan si poinnya ya, dan klik T untuk menggeserkan si poinnya. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan vektor baru, itu untuk badannya. Nah, kenapa di sini ada vektor baru lagi? Kenapa tidak langsung? Ini supaya nanti lebih memudahkan saja ya. Karena nanti kan kita menggunakan bone, mungkin tahu-tahu nanti si badannya akan terpisah gerakannya gitu. Nah, jangan lupa untuk menamai si layernya dengan badan ya. Nah, untuk proses penggambarannya sendiri sama aja sih kayak ketika kita membuat si kepala ya. Jadi ingat, klik A untuk menambahkan poin, klik T untuk transform, dan klik C untuk melengkungkan. Dan lebih mudahnya di sini adalah menggunakan si rectangle atau persegi sebelumnya.
Oke, selanjutnya adalah untuk menggambar kaki. Di sini tambahkan vektor. Saya tulis kaki atas ya. Nah, ini nanti kita akan bagi menjadi kaki atas dan kaki bawah karena nanti akan menekuk. Jadi di sini saya akan membuat grup dan namanya adalah kaki kanan. Jadi nanti per kaki itu beda. Untuk kaki atas kita masukkan ke dalam kaki kanan dengan cara mendragnya. Nah, kemudian kita gambarkan. Nah, untuk penggambarannya sama seperti yang sebelumnya, cuma berarti di sini itu hanya di bagian atasnya saja. Jadi kalau untuk di manusia mungkin cuma sampai paha saja ya. Jadi dari lutut sampai bawah itu beda lagi layernya. Nah, setelah itu di sini saya new vector kembali. Nah, new vektornya itu berarti untuk kaki si bawahnya. Nah, kemudian gambar lagi sesuai dengan gambar yang sudah dibuat ya di sketsanya. Itu. Oke, sekarang kita akan buat untuk si tangannya. Jadi bikin grup dulu namanya tangan kanan. Kemudian tambahkan vektor sama seperti kaki tadi. Di sini saya buatnya si tangan atas, masukkan ke dalam si grup. Nah, kemudian gambar sesuai dengan si gambarnya ya. Oke. Nah, jadi pakai transform. Nah, kalau misalnya numpuk kayak gini nggak apa-apa. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena nanti si badannya itu akan kita simpan di atas ya. Oke, sekarang kita buat sih untuk tangan bawah. Kita buat lagi sama dengan gambar. Nah, tuh. Jadi untuk yang awal gambar-gambar kasar saja. Nanti ketika finishing kita perbaiki gitu. Yang disesuaikan dengan si gambarnya. Ya, jadi nanti termasuk pewarnaan, terus ada garis yang kayak ini kan masih ada garis ya. Jadi nanti kita hilangkan. Tuh. Jangan lupa untuk membuat jari-jarinya di sini seperti biasa dengan transform dan curve. Klik C, T, C itu ya. Nah, selanjutnya adalah pewarnaan. Di sini saya klik dulu si gambarnya ya. Nah, klik fill, kemudian ke sini, nah struknya itu saya hilangkan. Nah, untuk warnanya di sini saya ganti karena ini terong kan ceritanya, jadi dia agak-agak keunguan gitu. Nah, selanjutnya saya hide dulu si gambarnya ya, jadi biar kelihatan. Kemudian kita rapikan si gambar tadi, si tangannya. Kalau masih belum rapi, kita rapikan. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai si kakinya ya. Nah, cara pewarnaannya masih sama seperti yang tadi sih, yang pas tangan ya. Jadi kita klik dulu si fill, terus kita pilih si gambarnya, kemudian kita warnai sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk pewarnaannya sendiri kalian bisa menggunakan tema-tema ya, misalnya mau yang soft, yang atau pastel, atau misalnya hitam putih, atau misalnya cerah-cerah, terserah lu dah, yang penting jangan kamu serupai gitu. Terus jangan lupa lakukan hal yang sama ya buat si badan sama kepalanya. Mereka juga harus diwarnai, nanti mereka iri hati sama si tangan sama si kaki, oke? Nah, terus kalau misalnya ada yang belum rapi, kalian rapikan ya. Jadi kalian bisa tarik-tarik. Karena si terong juga pasti nggak mau hidupnya berantakan. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya kita membuat duplikasi dari si tangan dan kakinya ya. Yang pertama ini kita akan menduplikasi si tangan kanan. Jadi kita pilih dulu si tangan kanan ini, layernya ya. Kemudian klik kanan dan duplicate layer. Nah, ini sudah ada tangan kanan 2 ya. Nah, di sini kalau kita geser itu ada seperti ini, terus kalian klik si flip yang di atas tadi ya, yang di atas.
Silakan kalau misalnya tidak terlalu jelas bisa diulangi, kemudian di sini ganti dengan tangan kiri gitu. Nah, lakukan hal yang sama dengan tangan kanan, duplicate layer, kemudian kaki kanannya kita ganti jadi kaki kiri, kemudian digeserkan dan diflip di bagian atas yang dekat saw pad ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk lebih jika kalian misalnya kurang gambarnya kurang rapi, bisa dirapih-rapihkan lagi sebelum dianimasikan. Jadi lebih baik merapihkan sebelum dianimasikan ya. Oke. Nah, ini sudah selesai penggambarannya, dan ingat jangan takut kalau gambar kalian ini jelek ya. Karena ya tidak ada gambar yang jelek, karena seni itu menurut orang beda-beda kayak gimana. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan bone. Jadi klik di new, terus klik bone. Nah, di sini kita namai si bone-nya itu menjadi terong misalnya nih ya. Nah, jadi nanti ini adalah tulang-tulangnya, terus kita drag semua gambar ke dalam si terong ini. Jadi yang mana nanti kita membuat sebuah tulang, yang mana tulang-tulang tersebut akan mempengaruhi gambar yang ada di dalam si layer bone itu gitu. Nah, yang pertama kita buat bone dengan klik A, kemudian taruhlah di tengah ya, terus kemudian A lagi, klik tarik ke atas. Nah, jadi si tulang ini nanti adalah apa yang harus bisa digerakkan gitu ya. Nah, di sini itu kita harus memilih induknya. Di sini saya memilih induknya yang paling tengah. Nah, kemudian klik A untuk menambahkan ya, kemudian nanti ditambahkan lagi. Nah, ini harus sesuai dengan lekukannya ya, jadi nanti dia akan melekuk di mana ya, menekuk di mana. Saya pilih lagi si parentnya lagi. Nah, di sini si bone itu harus punya induk, di mana induk itu adalah sebuah tulang yang akan menjadi tulang utama pada badan si karakter gitu. Nah, biasanya tulang utama itu adalah tulang yang tidak terlalu banyak bergerak dan menjadi acuan dari semuanya gitu ya. Nah, di sini karena kalau misalnya badan kan dia tidak terlalu banyak bergerak ya, maksudnya bergeraknya secara lincah, berbeda dengan misalnya tangan, kepala gitu. Nah, jadi di sini saya pilih untuk badan. Nah, saya sarankan juga kalian memilih badan ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, intinya jangan lupa untuk membuat bone itu harus punya parentnya ya. Parent itu adalah induknya, pokoknya yang mana induknya itu adalah sambungannya. Anggaplah tulang si karakter kita adalah tulang diri kita sendiri gitu. Nah, sekarang kita klik Z. Nah, ini untuk menggerakkan, kalian tekan Z di keyboard. Nah, ini kemudian digeser-geserkan gitu. Nah, kalau kita lihat ini strength-nya masih kuat ya, masih gede-gede tuh, ada yang biru. Nah, sekarang kita akan ganti si strength-nya atau kekuatannya. Kita klik Ctrl A, kemudian di sini ada yang gambar tulang di lingkaran, itu kita ganti menjadi 0,2 misalnya di sini. Tapi itu terserah kalian sih maunya berapa ya. Nah, jadi nanti gerakannya tidak akan terlalu dahsyat ya kayak yang tadi lah. Oke, nah di sini kita akan coba untuk menggerakkan, membuat animasi. Klik di frame 24 misalnya di sini ya, di frame 24, terus kita klik Z, terus gerakan, diklik di 48, tekan Z, gerakan, klik di 72, tekan Z, gerakan. Nah, sekarang kita akan mencoba memplaynya. Nah, dia sudah bergerak seperti ini, begitu. Mudah bukan? Selamat mencoba. Sekian pembahasan tentang membuat karakter dan bone di Moho Studio. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan di kelas. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba, dan silahkan kumpulkan tugas. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini mudah dipahami ya.